Kebetulan kawan-kawan petia lagi pada ngumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mana saja di Sumatera Kaprik sekarang kita lakukan di season kelima ini. Silakan. Baik, terima kasih Bro Ricky. SCP bukan kaleng-kaleng, kita ngundang MC-nya Superbike untuk acara kita tepuk tangan dulu. Baik, sebelum kita masuk ke sana seperti yang sudah kita rilis di akun resmi dari Sumatera Kaprik bahwa ada 3 pengumuman resmi yang akan kita rilis malam hari ini. Yang pertama kita akan memperkenalkan logo Sumatera Kaprik tahun 2023. Mungkin saya akan masuk ke sana dulu. Izin saya berdiri dan dengan bangga Dragon Event Organizer dan juga Adisandro Management mempersembahkan IRC Habis 969 RCB Triple S Penyala Moto Sijiro Sumatera Kaprik 2023. Tepuk tangan dong. Dan terima kasih juga dukungan dari Lintas Fortuna Nusantara, NHK Gozumi, terima kasih, dan juga Kopi Paman yang sudah bersama dengan Sumatera Kaprik dari mulai tahun 2016 dan juga YM Racing, Film Pistol, terima kasih. Dan juga sponsor pendukung kita ada CLD, Human Racing, Proliner, dan yang saya pakai ini produksi dari Navarro, juga terima kasih Navarro, Asemendo Racing Product, dan juga ada Ardian. Produk terbaru juga ada TRA Star, dan juga restoran sederhana SA, RBT 34 juga ada Joki Pelor, Neng Wayang, JPNW, terima kasih, dan juga ada HDH Islamic Hotel, Aritem, terima kasih. Kalau mau nginap-nginap di HDH Hotel bisa datang ke Kota Padang Panjang. Dan juga terima kasih untuk Alpha Organizer supportnya, Teddy Shop, juga ada ABRT, SP Elektronik, dan juga kita lihat di sini juga ada sponsor terbaru kita, ada Ahmed Set, itu merupakan produk dari Sarung Jok. Dan juga terima kasih kepada minyak goreng Sari Murni, ini milik dari Pak Suhandi Agriawan, pemilik tim Suhandi pada 88. Dan juga ada Balap Motornet, semua berita balap, Auto Info, dan juga Otomotif News bersama dengan Otomotif Zone dan media-media partner kita yang lain. Kita ucapkan terima kasih, dan kami akan jalan bareng di tahun 2023 bersama dengan semua sponsor-sponsor pendukung kami di tahun ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dan ini yang paling ditunggu-tunggu dari semua warga racing yang ada di Sumatera, termasuk Alfa Revi, datang dari Aceh untuk menunggu pengumuman resmi ini. Boleh kita umumkan, mohon? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Putaran Sumatera Kaprik tahun 2023, di mana ini ada sekitar 10 kota yang sudah mengajukan secara resmi untuk menjadi tuan rumah, tetapi dengan segala pertimbangan dari semua aspek, maka kami memutuskan bahwa tahun ini di putaran pertama tanggal 11 Juni kami akan singgah di Kota Padang, Sumatera Barat, tepatnya di landasan udara Sultan Syahir Padang. Hari itu semangat sekali tepuk tangan ya. Kemudian putaran kedua tanggal 23 Juli kami akan singgah di Bangkinang Sport Center Sirkuit Riau. Ya, Bangkinang. Kemudian putaran yang ketiga tanggal 27 Agustus, alhamdulillah saat ini masih tengah pengerjaan, dan kami selalu memberikan dukungan untuk pemerintah daerah yang membangun sirkuit-sirkuit dengan cara SCP akan singgah di setiap sirkuit baru yang ada di Pulau Sumatera. Dan sama-sama kita doakan 27 Agustus yang akan datang, putaran ketiga akan singgah di Kabupaten Batanghari di sirkuit baru yang ada di Provinsi Jambi yang saat ini masih dikerjakan. Dan putaran keempat, tentunya pertimbangan dari hampir 10.000 penonton yang hadir di kota ini tahun yang lalu, maka kami singgah kembali di kota ini. Kota Istana Siak kami singgah di putaran keempat. Dan Grand Final Sumatera Kaprik tahun 2023 insya Allah akan kembali terjadi perang bintang pembalap-pembalap Indonesia Sabak National Circuit tanggal 19 November 2023. Itu 5 putaran Sumatera Kaprik tahun 2023 dengan pertimbangan di mana Sumatera Tengah agar yang dari Lampung bisa dekat, terus yang dari Aceh juga bisa kita berkumpul di tengah. Yang pertama, balapan ini bukan hanya dari pembalap, dari sisi
pemilik uang supaya tim bergerak itu menjadi aspek utama yang kita pikirkan gitu. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi cost dari pemilik tim agar bakar duitnya gak terlalu banyak. Bakar duit boleh, tapi jangan terlalu banyak terhabis gitu takutnya. Jadi supaya setiap tahun tim-tim ini bukan berkurang karena besarnya cost, tetapi terus bertambah. Jadi Sumatera Capri bisa terus berkembang, itu harapan kita, pertimbangannya Bu Riki. Bang Wawan dari Provo Sultan Kahul ini untuk soal sirkuit Manak Bengkulu memang tidak ada pengajuan yang masuk kita ya, karena untuk di Provinsi Bengkulu hanya berdasarkan inspection bisa hanya sirkuit Manak Bengkulu Selatan yang layak untuk kita selenggarakan. Untuk hadiah SCP sangat memperhatikan itu. Pertama, di setiap putaran kita selalu mempunyai juara umum untuk setiap kategori. Yang kedua yang mungkin tidak pernah ada di event lainnya dalam jalannya seri, SCP punya juara paruh musim yang selalu difasilitasi oleh Pak Rio dari NCB. Ya, mungkin 2019 itu pernah ke Sepak Malaysia, mudah-mudahan tahun ini mungkin ke Mandalika. Dan juara paruh musim itu selalu ada di tiap kategori juara umumnya, dan begitupun juara akhir musimnya. Jadi kalau soal hadiah ya kita sangat sensitif dengan itu, dan itu selalu menjadi perhatian utama kita setelah safety circuit. Untuk masalah kelanjutan prestasi dan itu mungkin kita akan pikirkan untuk tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Mo. Mantap, Pak Guru? Iya, Pak Guru Mawan, terima kasih. Ada motor yang baru, ada menyala dan lain-lain. Jadi itu aja, terima kasih. Terima kasih Berita Balap yang tulisannya selalu bikin klimaks. Tepuk tangan dulu untuk Berita Balap. Mungkin yang pertama soal ekspansi, kita kan nama Sumatera Capri seperti yang tadi kita sampaikan, niat kita awal itu hanya sederhana, membuatkan event yang baik di Pulau Sumatera, karena selama ini kiblat balap motor itu tuh hanya ada di Pulau Jawa gitu. Jadi niat kita tuh sih sebenarnya nggak bulu-bulu, sederhana aja, membuatkan event yang baik yang ada di Pulau Sumatera. Tetapi kemarin waktu di final, alhamdulillah waktu upacara pembukaan, Mawan sempat nitisin air mata, ternyata teman saya cekek juga karena dia terharu. Event kami yang awalnya biasa-biasa aja, di final kemarin kami bisa membawa pembalap dari 20 provinsi berbeda datang ke tempat kami di Pulau Sumatera, dan ini belum pernah terjadi dan kami senang sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu ini tidak menutup kemungkinan kalau nanti kami punya pemikiran putarannya tetap ada di Sumatera. Mungkin SCP goes to Jawa, mungkin SCP goes to Sulawesi, SCP goes to Kalimantan, mungkin bisa saja gitu. Tetapi itu mungkin nanti, karena kami ngalir aja gitu, ngalir aja. Yang penting niat awal kami itu hanya ingin memberikan event yang baik untuk adik-adik kami yang ada di Pulau Sumatera. Karena Mawan selalu bertugas sebagai juri, saya selalu bertugas sebagai MC, diundang di berbagai kesempatan di event-event Sumatera. Kami sering ngobrol di warung-warung yang ada di pedok Pak Bidin gitu kan. Kami merasa ini kok harusnya kita bisa bikin event yang baik. Ente tuh hanya juri, saya cuma sebagai MC. Kita berdua ini digaji oleh penyelenggara, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, hanya sekedar bisa ngobrol di meja makan ini. Kalau kita mau bikin sesuatu event yang baik untuk adik-adik kita, yuk kita bikin. Semua pikiran yang ada di kepala kita bisa kita tumpahkan di event kita Sumatera Capri, dan itu yang melandasi kami untuk bikin Sumatera Capri. Dan alhamdulillah Sumatera Capri saat ini kami selalu mendoktrin, baik itu kepada pemilik tim, kepada pembalap, kepada seluruh warga racing Sumatera. Kalau Sumatera Capri ini yang punya bukan Dragon Event Organizer, yang punya bukan Arisan Road Management, tetapi yang punya adalah warga racing Sumatera, dan ini harus disayangi bersama-sama biar terus berkembang. Kemudian yang kedua tadi apa, Mas Adi? Yang kedua adalah sponsor. Dengan begitu banyaknya dan sangat masifnya sponsor kali ini,
yang ditawarkan apa sehingga akhirnya sponsor mau terus bergabung. Bukan begitu Bang Abi? Iya, oke. Iya, kalau dari sisi sponsor sudah berikan uang kepada Sumatera Kaprik. Tidak adil juga hanya kalau kita hanya pasang baleho, ala kadarnya, apa segala macam, dan itu sekali lagi seiring berjalannya waktu pengalaman kami dulu ada sedikit keluhan dari sponsor-sponsor kok kayak gini di event-event yang kami bertugas, dan alhamdulillah itu tidak akan kami biarkan terjadi di event kami sendiri di Sumatera Kaprik. Ya, kami mencontoh MotoGP, ada event bebek di negeri tetangga yang harus kita akui itu baik, dan juga saya pernah bertugas di MXGP, Mawan juga itu event-event level dunia yang seperti yang kita katakan, kita tidak perlu malu-malu loh untuk mencontoh sesuatu yang baik, dan kita tidak perlu untuk mencontoh sesuatu yang tidak baik. Jadi dari sisi pemasangan promosi, alhamdulillah ya, kita cara pemasangan materi promosi di Sumatera Kaprik sudah ditiru oleh event lain yang ada di tempat lain, kita tidak perlu sebutkan, dan juga ini membawa dampak baik kepada event-event yang ada di Sumatera dengan hadirnya, maaf kalau saya salah, dengan hadirnya Sumatera Kaprik, event-event serupa di kabupaten dan kota yang ada di provinsi di Pulau Sumatera pelan-pelan menjadi baik, kejurda-kejurdanya menjadi baik, dan katanya ini setelah melihat Sumatera Kaprik, Mas Ogi gitu. Itu sih, dan juga jaminan ribuan penonton yang hadir di sirkuit penuh, dan mereka bisa melihat sponsor-sponsor, dan juga di berbagai kesempatan kita langsung memperkenalkan. Kadang-kadang penonton yang datang ke sirkuit itu mereka nggak tahu IRC ini apa, mereka nggak tahu HP969 ini apa, dan juga yang lain, dan juga di berbagai momen. Kebetulan saya bertugas sebagai MC-nya langsung yang bertugas untuk menggoreng momen tersebut. Saya langsung kadang-kadang momen-momen itu saya manfaatkan untuk memperkenalkan langsung kepada penonton-penonton yang hadir produk-produk dari sponsor yang mendukung Sumatera Kaprik, dan itu sampai saat itu jaminan dari kami sebagai bentuk kami apresiasi kepada sponsor-sponsor yang hadir, dan juga semua program dari sponsor-sponsor kita akan tampung, dan juga kita akan eksekusi bareng-bareng. Jadi kita ada sharing, kita terbuka, sponsor mau ngapain aja selama event, mau ngapain aja, kita selalu buka komunikasi dari setiap program-program sponsor untuk bisa kita eksekusi. Dan alhamdulillah tahun ini beberapa tim sebelum mereka balap, jadi Rio Adrian sebelum mereka balap di Sumatera Kaprik 2023 sudah mendapatkan sponsor dari Triple S, dan juga sudah mendapatkan kontrak sponsor dari Kozumi. Itu sebagai cara kami untuk mengapresiasi juara-juara, dan kami kami pertemukan dengan sponsor-sponsor kami agar juara-juara kami ini mendapatkan dukungan dari sponsor-sponsor yang ada di belakang kita. Itu Mas Oki. Kita tidak perlu menyebutkan 10 kota yang mengajukan niat untuk menjadi tuan rumah, dan alasan pemilihan 5 kota ini, dan kenapa nggak 10-10-nya gitu. Jadi kita mau, ya seperti yang saya sampaikan tadi, balapan ini Mas Didi bukannya pembalap, kalau pembalap gaspol terus gitu kan. Ini yang punya duit, pemilik timnya juga harus kita ini, karena kita di Sumatera Kaprik kita ada grup keluarga besar Sumatera Kaprik. Jadi di sanalah kita berkomunikasi di sana, karena isinya itu bukan pembalap, isinya itu Pak Bidin lebih ke pemilik tim dan manajer. Jadi orang yang membiayai balapan ini yang kita kumpulkan di dalam sebuah grup WhatsApp, di mana regulasi sebelum kita lempar ke publik, sebelum kita rilis resmi, kita godok dulu di grup itu. Jadi memang benar-benar ini pemilihan kota-kota ini berdasarkan masukan dari pemilik-pemilik tim manajer, di mana mereka yang mengeluarkan duit supaya balapan ini berjalan. Dan inilah kotanya, karena ini Sumatera bagian tengah. Kayak dulu kan kita ada ke Batam gitu kan, ada keluhan juga karena memang bakar duitnya terlalu banyak dari pemilik tim. Makanya di tahun ini karena kita baru habis Covid, kondisi dompet dari owner kita juga belum terlalu sehat, makanya kita tahan dulu nggak nyebrang ke Batam. Padahal permintaan dari warga racing Batam juga cukup banyak, dan juga ada beberapa
tempat yang sudah mengajukan, tetapi dari sisi sirkuit setelah kita lihat ternyata masih belum bisa kita hadir di sana dari sisi safety-nya. Itu mungkin Mas Didit. Dan pertanyaan kenapa nggak live? Jadi untuk sementara kami mau orang itu berbondong-bondong datang ke sirkuit Sumatera Capri. Seperti satu contoh Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur, Bapak Haji Romi Haryanto, dia membuat Sabak Nasional Sirkuit itu dengan tujuan melalui Sabak Nasional Sirkuit dia ingin banyak orang datang ke kota Sabak dan membawa uang ke Sabak supaya ada roda ekonomi yang berputar di Sabak dan bermanfaat untuk kota Sabak dan juga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan itu salah satunya termasuk kota-kota lain. Jadi pemerintah daerahnya dengan meminta SCP hadir di sana tuh mereka ingin lebih banyak orang bisa datang langsung secara fisik ke kota tujuan Sumatera Capri di situ Bu Mawaniko. Kalau soal biayanya aman lah, ada perwakilan Bapak Haji Putra di sini. Kalau biaya sih aku rasa nggak menjadi sebuah masalah untuk ini kita perwakilan kita yang ada di tengah. Kita lebih seperti itu karena permintaan dari kabupaten-kabupaten pemerintah daerahnya ingin banyak melalui Sumatera Capri, daerah-daerah di Sumatera bisa lebih dikenal dengan orang cara datang langsung ke kabupaten kota tuan rumah itu. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Terima kasih.